Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video update berikutnya. So, sekarang kita masuk ke chartnya, let's go. Oke teman-teman, hari ini kita akan menganalisa satu saham, itu PTBA. PTBA di sini gue udah gambarin sedikit. Di sini PTBA membuat pattern ascending triangle ya, yang dimana PTBA sekarang masih berada di resistensinya, yang dimana dia berpotensi untuk breakout dan kemungkinan besar menutup gap di area sini gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari pola ascending triangle, maka kita bisa lihat target kenaikan PTBA sampai sini ialah sampai area sini 4.600. Jadi kalau misalkan kita tarik, ini adalah resistnya si PTBA juga ya, adalah targetnya PTBA ya. Tapi harusnya dalam jangka waktu dekat gitu ke depannya PTBA harusnya bisa closing sampai gapnya dulu nih 4.550. Dan kalau misalkan kita lihat dari stokastik, dia juga golden cross di area di bawah dari 30-an ya, berarti di jenuh jual, yang dimana orang harusnya it's time to buy, dan MACD juga udah mau golden cross. Jadi PTBA menarik. So teman-teman, coba kita lihat ke broksumnya PTBA. Nah di sini ya, PTBA hari kemarin tanggal 19 Agustus dia small akum dan normal akum. Foreign udah mulai beli nih, BK AK juga udah mulai beli 17 miliar, 9,9 miliar, 10 miliar. Jadi teman-teman lihat average-nya mereka 4.200, 4.190. So kita buy di area-area 4.200, 4.210 itu masih masuk akal dan masih oke. Dan berpotensi untuk meraup keuntungannya sampai kalau misalkan dia mencapai tutup gapnya ya 8%-an. Kalau misalkan stop loss kita bisa buat kalau dia closing di bawah candle yang di sini, atau dia closing di bawah ascending triangle ini di sekitar 3-4%-an. So menurut teman-teman bagaimana? Apakah PTBA menarik? Silahkan komen di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu BRIS gitu ya, BRIS. Nah, BRIS sebetulnya BRIS itu udah sempat gua analisa, dan hari kemarin maksudnya 19 Agustus ya, kita ngeliat kenaikan BRIS yang sangat signifikan tuh ya, hijau naik 4% dan volume gede. Kemarin waktu dianalisa sebelumnya emang dia udah berada di support dan berpotensi untuk rebound, dan hari 19 Agustus dia rebound dengan volume di atas rata-rata ya, 20 hari ke belakang dia masih tembus di atas rata-rata dan naiknya 4%-an. Jadi BRIS masih punya potensi untuk melanjutkan kenaikan sampai ke area sini ya, 14%-an gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman besok dikasih diskon, BRIS turun ke 1575 berpotensi dan bagus banget kalau kita dapat di harga segitu. Dan stokastik juga menandakan dia golden cross dan di area jenuh jual ya, golden cross dan berada di area jenuh jual. MACD emang masih turun, tapi dia ini udah mulai cekung ke atas, sudah mau golden cross. Sekarang coba kita lihat broksumnya untuk BRIS, apakah dia akum atau distribusi. Nah ya, BRIS teman-teman bisa lihat 19 Agustus dia big akum. Semua big akum, BK udah beli 3,6 miliar, PD 7,7 miliar ya. Jadi dia masih big akum teman-teman. Liatin average mereka. Di average 1577 atau 1580-an ya. Dan ini sebetulnya sampai 1600 juga masih oke. Dan kemarin BRIS close di 1605. Jadi kalau teman-teman emang besok dikasih diskon gitu ya sampai ke 1570, ya lebih bagus lagi. Jadi menurut gua strategi yang paling bagus adalah teman-teman buy di antrinya banyakan 1590, 1585, 1570 begitu ya. Metode piramid makin gede ke bawah. Itu untuk BRIS. Menurut teman-teman BRIS bagaimana? Dan sekarang lanjut ke saham berikutnya, itu TAPG gitu ya. Kenapa sih TAPG? Ya menurut gua menarik karena TAPG ini berhasil rebound di area MA200 dan MA100 nih, itu di sini ya dia rebound ya, dan reboundnya juga dengan volume yang cukup lebih besar dari 20 hari rata-ratanya dan naik 3,65%. Jadi teman-teman, dan lihat juga di stokastik dia berada di jenuh jual dan golden cross. Jadi untuk
TAPG ya, apa sih enaknya ngomongnya, Triputra Triputra TAPG gitu ya, menarik juga untuk kita pantau. Dia berpotensi untuk bikin cup and handle. Teman-teman perhatikan di sini. Ya. Atau dia bisa bikin juga pola head and shoulders. Teman-teman bisa lihat di sini adalah shoulders-nya. Ya, di sini adalah head-nya ya. Ini adalah shoulders kanannya. Yang kemungkinan kalau dia breakout ke sini, terus dia koreksi ke sini, dia melanjutkan kenaikan sampai sini. Jadi teman-teman, ini peluang untuk TAPG ya untuk ke sini, karena stokastik juga golden cross berada di jenuh jual gitu ya. Kalau misalkan dia break dari pola head and shoulders ini, potensinya TAPG ini masih begitu banyak gitu ya. Nah, seperti ini ya kalau kita tarik ya. Kalau misalkan kita tarik juga targetnya dari head and shoulders ini set, nah ini adalah ya kurang lebih resistnya dia, walaupun dia udah sempat breakout dari sini ya. Potensinya TAPG sampai sini. Coba kita lihat berapa persen sih potensinya dia. Kita tarik, oke 17 persenan ya teman-teman, 17 persenan. Nah, jadi teman-teman kalau emang teman-teman mau trading cepat, boleh juga buy di 700-an, terus jual di area neckline di sini 730-an, 735. Pas dia berhasil break, terus besoknya dia koreksi dulu ke sini, kita antri lagi di 735 dan berpotensi jual sampai ke area sini 850-an. Itu untuk TAPG. Dan coba kita lihat TAPG broksumnya. Apakah dia akumulasi atau distribusi? TAPG. Oke, TAPG ini big akum ya teman-teman, 19 Agustus dia big akum. Ini udah pada beli 7 miliar, 2 miliar ya. Di average 700 ya, 700 lah ya. Teman-teman, jadi kalau misalkan emang besok mau buy di area 700 boleh, nanti TP-TP cepet jual di 735 gitu ya. Jadi kita scalping aja. Pasti udah berhasil break, kita boleh antri lagi di area 735, potensinya sampai ke 850 atau 860. Menurut teman-teman gimana untuk TAPG? Masih di mau golden cross, stokastik golden cross di jenuh jual. Oke, ke saham berikutnya. Saham berikutnya ialah saham big cap nih. Salah satu saham big cap yaitu Telkom. Telkom udah mulai menunjukkan arah-arah reversal dia teman-teman ya, udah 4.600. Walaupun sebetulnya sebelum pandemi dia emang masih di area-area ini aja gitu ya, tapi ya ini udah mulai tunjukin dia ada tanda reversal. Teman-teman harusnya bisa lihat di sini ada pola cup and handle ya. Nah, ini adalah pola cup and handle-nya. Ini adalah, sorry kok gue gambarnya di bawah ya. Nah, ini adalah pola cup and handle, ini adalah handle-nya. Oke. Dan ini adalah pola cup-nya. Ini dimana pola cup and handle ini berhasil breakout ya. Berhasil breakout. Kalau misalnya kita lihat potensinya cup and handle, ya gue ambilnya di sini dari paling bottomnya di sini ya. Nah, kita tarik ke atas. Nah, gini ya. Jadi dia naik, terus dia koreksi dulu dan dia rebound nih. Beneran rebound 2 kali dengan volume gede, dan hari kemarin 19 Agustus dia closing hammer. Yang dimana berarti buyer kuat nih, benar-benar kuat buat bikin Telkom terus naik. Dan stokastik golden cross, MACD juga mau golden cross lagi, dan volumenya ini lebih besar dari rata-rata 20 hari ke belakang. 2 hari ini lebih besar rata-ratanya dari 20 hari sebelumnya. Jadi Telkom berpotensi untuk lanjutkan kenaikan sampai ke area resistnya atau ke target cup and handle-nya. Nah, ini resistnya ya, teman-teman bisa lihat dari sini. Jadi kalau mau buy Telkom, scalping bisa deh dapat, harusnya 4 persenan. Stop loss juga di area kalau dia close di bawah ini. Coba kita lihat broksumnya ya, Telkom. Oke, 19 Agustus dia big akum, benar-benar big akum ya. CC BK belinya sampai 128 miliar gitu ya. CC 255 miliar. Jadi ini Telkom benar-benar di big akum nih. Apakah udah tanda Telkom akan lanjutkan kenaikannya terus untuk break dari sini? Nanti dia melanjutkan bikin all time high-nya dia ya, Telkom ya. Jadi dia kan masih tergolong uptrend nih teman-teman, bisa lihat uptrend, dia breakdown di sini. Harusnya ini udah tren patah, stop loss gitu ya. Nah, sekarang udah tanda reversal bikin cup and handle dengan volume yang menarik, maka berpotensi. Kalau dia udah sampai sini kita boleh jual dulu. Tapi kalau dia emang breakout dari sini, Telkom ini berpotensi banget untuk
sangat uptrend. Kalau benar-benar breakout dari sini, harusnya Telkom sangat uptrend. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Apakah Telkom menarik? Coba boleh komentar ya. Jadi ini adalah analisa 4 saham yang berpotensi untuk kita jadikan incaran beberapa hari ke depan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau misalkan masih ada salah-salah kata yang mungkin gue ucapin tidak berkenan, mohon maaf. Dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin berkembang dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Oke teman-teman, jangan sungkan untuk komentar di kolom komentar jikalau ingin merequest saham apa yang akan kita analisa beberapa hari ke depannya lagi. Oke semuanya, thank you, salam cuan, bye-bye.